sore dan salam semua. Yang terhormat narasumber kita pada sore hari ini, Ibu Tiara Nurfitria, SPD, MPD, serta teman-teman peserta yang sudah bergabung melalui Zoom meeting ini. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul secara virtual dalam kegiatan pengenalan TKA Bahasa Indonesia yang diselenggarakan oleh panitia pada hari ini, Senin 20 Oktober 2025. Sebelum kita mulai, izinkan saya untuk menyampaikan beberapa tata tertib Zoom. Yang pertama, mohon untuk menaktifkan mikrofon selama kegiatan berlangsung. Yang kedua, nyalakan kamera bila memungkinkan. Yang ketiga, gunakan fitur chat untuk bertanya selama sesi berlangsung. Baik, untuk memulai acara kita sore ini, izinkan saya memperkenalkan narasumber yang luar biasa. Beliau adalah Ibu Tiara Nurfitria, SPD MPD, seorang dosen yang pendidik yang berpengalaman dalam bidang bahasa Indonesia, serta aktif dalam berbagai kegiatan akademik dan pelatihan TKA. Apakah Ibu Tira sudah bergabung? Oh iya Mbak, ya sudah. Halo Miss Tira, Iya, halo Mbak. selamat sore. Ya, selamat sore. Untuk sore hari ini kita akan membahas tentang apa nih? Oke, untuk hari ini kita masih melanjutkan untuk yang sesi kedua. Sebelumnya hari Sabtu kemarin ya sudah bahas tentang tes kemampuan akademik untuk mata pelajaran bahasa Inggris. Dan untuk Senin sore ini kita akan bahas bahasa Indonesia. Oke. Apakah Miss Tira sudah siap untuk pengenalan PKA pada sore hari ini? Oke, ya insya Allah sudah siap. Oke, silakan dimulai, Miss. Oke, ini langsung ya. Ya, Oke, langsung aja. izinkan saya share screen dulu. Ini untuk suara aman ya Mbak ya, terdengar jelas. Aman, aman. Oke, Alhamdulillah ya. Jadi sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat sore semua. Terima kasih yang sudah berkenan meluangkan waktunya di Senin sore pada hari ini untuk mengikuti bedah soal tes kemampuan akademik untuk mata pelajaran bahasa Indonesia. Jadi sebelumnya Sabtu kemarin mungkin ada yang sempat join ya untuk TKA yang bahasa Inggris. Ya, kemarin alhamdulillah juga lumayan banyak ya untuk antusiasnya dan saat ini di Senin sore yang agak-agak mendung ya, kita belajar tentang tes kemampuan akademik terutama pada mata pelajaran sorry ya bahasa Indonesia. Nah, oke, jadi pada dasarnya gitu ya, eh, yang namanya tes kemampuan akademik itu untuk tahun ini memang tahun baru ya, tahun yang terbaru untuk siswa SMA, SMK, MA dan sederajat dalam mengikuti ini nih. Jadi hampir mirip sih seperti tes potensi akademik, cuman mungkin sasarannya aja yang berbeda ya. Kalau misal tes potensi akademik juga sama, ada yang namanya bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan matematika, di mana biasanya diperuntukkan untuk mahasiswa yang ingin eh, lulus, ingin melanjutkan S2 atau berbagai tujuan akademik ya, biasanya untuk tujuan perkuliahan. Nah, saat ini tes kemampuan akademik memang hampir mirip secara mata pelajaran yang diujikan sama, ada bahasa Indonesia, bahasa Inggris dan matematika. Nah,
Oke, sebenarnya tujuannya apa sih? Nah, sebenarnya tujuannya itu pasti diperuntukkan untuk siswa kelas 12 ya yang ingin melanjutkan ke perguruan tinggi negeri di mana tes kemampuan ini itu memang sebagai salah satu tambahan ya untuk seleksi ujian nasional untuk masuk PTN seperti itu ya. Nah, oke, dan ini termasuk mata pelajaran yang wajib ya, matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Misal, katakanlah kelas 12 atau kelas 3 itu kan biasanya pasti akan selalu mendapatkan tiga mata pelajaran ini kan. Jadi mata pelajaran ini tuh pasti pokok, entah itu jurusannya IPA, entah itu jurusannya IPS, entah itu jurusannya eh, apa ya bahasa atau itu jurusannya agama, pasti tiga mapel ini pasti akan diujikan. Nah, sebelumnya kita sudah bahas bahasa Inggris nih. Nah, sebenarnya bahasa Indonesia itu kok kayaknya gampang ya. Secara basic kan kita misal menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional ya, bahasa komunikasi resmi gitu ya, selain bahasa daerah kita masing-masing. Nah, seharusnya bahasa Indonesia itu kita gampang lah untuk mengerjakannya. Seharusnya ya. Nah, jadi tiga mata pelajaran ini, misal antara matematika, bahasa Indonesia, dan bahasa Inggris, seharusnya memang lebih gampang bahasa Indonesia. Kalian ngomongnya bahasa Indonesia, dapat bahasa Indonesia. Seharusnya nilai ini yang bisa kita kejar untuk menjadi poin yang tertinggi. Paling tidak nutupi nilai-nilai yang lain, misal matematika kurang bisa nih, misal bahasa Inggris juga kurang bisa. Bahasa Indonesia ini yang biasanya jadi kunci untuk kita bisa mendapatkan poin atau setidaknya kesempatan untuk mendapatkan nilai yang lebih bagus ya untuk menutupi yang lain. Nah, kalau kemarin di bahasa Inggris itu fokusnya adalah ke reading atau membaca. Bahasa Indonesia intinya juga sama, yaitu membaca. Kenapa? Karena zaman sekarang mungkin eh, anak-anak sekarang ya misalnya, ini anak-anak kelas 3. Nah ini kira-kira mau tak panggil apa ya? Misal halo Kak atau halo Dek ya? Hmm, D aja ya. Nah misal adik-adik kelas 3 nih. Biasanya mungkin kurang suka membaca. Anak-anak zaman sekarang mungkin jarang seneng baca. Terkadang ada satu teks pendek saja, katakanlah. Mau baca aja kadang males loh. Ya, apalagi nanti ketemu teks-teks yang panjang. Kalian katakanlah misal buka sosial media, sudah ada caption jelas, sudah rinci, tapi kadang masih tanya, apa, kenapa, di mana, siapa. Nah, padahal itu misal katakanlah itu cuma caption di sosial media aja kadang orang kurang kurang suka membaca, apalagi ini. Nah, jadi kemampuan membaca inilah yang menjadi kunci dalam TKA, baik bahasa Inggris yang kemarin ataupun bahasa Indonesia seharusnya. Nah, membaca bisa, memahami mungkin yang kurang. Nah, ya, jadi eh, kemampuan memahami kita yang mungkin kurang. Jadi paling enggak kita harus banyak belajar ya baca, memahami. Gitu. Nah, sebenarnya kalau dalam TKA Bahasa Indonesia, pada dasarnya kan kalau membaca pasti membaca teks ya. Kebanyakan pasti akan membaca teks. Nah, di sini kan sebenarnya juga sudah ada ya pada muatan TKA. Mungkin kalau adik-adik sempat buka websitenya ya. Websitenya yang TKA itu pasti sebenarnya sudah ada tujuannya itu ada dua teks sebenarnya teks informasi tunggal jamak dan fiksi. Nah, jadi pada teks informasi itu biasanya isinya adalah fakta, konsep, metakognisi di mana kita sebagai peserta atau sebagai siswa itu paling enggak, oh kita bisa berpikir, kita bisa mempelajari dari sebuah teks itu kira-kira apa sih yang bisa kita pecahkan. Gitu. Di mana teks ini pasti mengandung sejumlah topik ya. Nah, atau genre, atau konteks, entah itu mungkin ketika sebuah teks itu isinya berita lokal, berita nasional, atau isu-isu global. Nah, ini yang biasanya masuk pada soal. Nah, jadi bacaan
di mana bacaannya itu yang mungkin bisa bacaan berita, bacaan yang terkait dengan keilmuan tertentu, terkait dengan kayak ensiklopedia umum ya, jadi kayak pengetahuan umum dan sebagainya. Terus teks yang kedua itu kebalikannya. Kalau yang pertama kayak teks yang memang dia fakta ya, fakta memang ada, real, beneran. Tapi kalau yang kedua itu adalah teks fiksi, imajinatif. Jadi ada dua teks nih, yang satu teksnya itu memang berdasarkan fakta, memang benar, mungkin berita bisa, memang fakta jelas, buktinya ada. Tapi teks yang kedua itu adalah teks fiksi. Mungkin adik-adik pas bahasa Indonesia pernah diajarkan sastra. Nah, jadi ada teks juga yang dia berisi tentang teks sastra. Kalau sastra itu kan biasanya identik dengan imajinasi, hayalan, kayak puisi, apalagi ya cerpen, novel, dan sejenisnya prosa seperti itu. Jadi ada dua teks umum, satu teks ilmiah, kedua itu ada teks fiksi, fiksi atau non fiksi seperti itu. Nah, terus karakteristiknya apa biasanya? Nah, dalam sebuah bacaan kan kita pasti akan menemukan yang namanya apa ya, kosakata kata kan. Nah, di mana setiap kata atau frase itu kayak gabungan kata itu biasanya ada dua makna, yaitu makna denotasi atau konotasi. Nah, ini pasti biasanya diajarkan di eh, mapel bahasa Indonesia. Makna denotasi itu makna yang memang benar real ya, maknanya itu memang jelas katakanlah. Yang memang seperti itu ya, makna yang sebenarnya. Ketika misal katakanlah ada laptop baru ya sudah memang benar laptop dan itu baru memang jelas oh secara physically dia memang oh laptop barang gitu loh, tapi ada yang namanya makna konotasi di mana ada makna kiasan seperti kayak meja hijau, ada apa lagi ya, ada kiasan-kiasan yang sebenarnya meja bundar seperti itu yang kayak konferensi, jadi ada makna-makna yang seperti kiasan. Terus ada apa ya istilah teknis di mana mungkin ada beberapa kata yang serapan dari bahasa asing diserap ke bahasa Indonesia. Nah, intinya tuh itu. Terus biasanya setiap kalimat, nah, karena kalau dalam teks atau bacaan itu kan pasti ada yang namanya kalimat. Biasanya dalam satu paragraf itu kan terdiri dari beberapa kalimat ya. Dimana kalau kalimat itu, kalau misal adik-adik masih ingat ada pola subjek, ada pola predikat. Nah, jadi pasti akan selalu ada itu subjek. Tidak harus selaku pelaku itu orang, tidak. Tetapi subjek itu yang biasanya diletakkan sebelum kata kerja, sebelum predikat. Misal, siswa mengikuti tes TKA. Siswa itu subjek, mengikuti itu predikat. Dan misal tes TKA itu objek, itu opsional ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi pasti akan selalu ada unsur yang namanya subjek predikat. Terus ada juga pasti yang namanya kalau dalam paragraf. Dalam bacaan itu pasti akan selalu ada yang namanya konjungsi atau kata hubung, di mana setiap kalimat itu digabungkan dengan kata hubung. Misal kayak kata dan, atau, meskipun, walaupun, selanjutnya, sebelumnya, setelahnya, dan sebagainya. Nah, terus kompetensinya apa? Yang sebenarnya ingin diukur nih, ada sebuah bacaan nih ya. Kompetensinya apa? Yang ingin katakanlah memang diukur dalam eh, kemampuan ini. Ini pasti biasanya terkait dengan, oke, kita mampu nggak ya mengidentifikasi dalam artian isi, makna, katakanlah. Misal, informasinya mungkin bisa tersirat atau tersurat ya. Kalau tersurat itu biasanya berdasarkan bacaan. Ya, jadi sudah ada di bacaan nih. Kita tinggal apa ya? Tinggal mencari saja. Entah itu di eh, sebelumnya atau setelahnya. Kalau informasi tersirat itu biasanya lebih ke apa ya? Kayak sesuatu yang dia itu tidak ada di bacaan, tetapi kayak kita sebagai pembaca itu harus bisa apa ya namanya ya? Kayak menyimpulkan. Nah, kayak memahami versi kita sendiri seperti apa. Terus ada juga yang namanya pola kita menyusun ulang ya. Ada mungkin kalimat-kalimat di mana dia itu diacak. Kita disuruh mengurutkan nih kira-kira secara kronologi seperti apa. Terus biasanya kita juga diminta untuk membuat yang namanya apa ya ikhtisar ringkasan. Jadi meringkas kira-kira teks ini tentang apa ya.
Nah, terus bisa juga kita diminta untuk mencari sebuah ide pokok atau gagasan ya, karena setiap paragraf itu pasti ada yang namanya kuncian. Kuncian di sini kayak ide pokok yang kayak menjadi kayak apa ya? Ide pokok dalam sebuah paragraf itu apa? Biasanya ditemukan di awal atau di akhir paragraf. Nah, terus kira-kira kita juga biasanya diminta untuk menanggapi sesuai dengan opini persepsi kita. Ketika ada sebuah cerita, menurut kita ini tuh seperti apa? Karakternya si tokoh itu kayak apa? Pesan moralnya itu kayak apa? Tujuan dari teks tersebut apa? Dan sebagainya seperti itu. Nah, terus tiga kompetensi utama. Nah, ya ada pemahaman tekstual. Namanya itu tekstual, berarti sudah ada dalam bacaan. Inferensial itu mas modelnya itu kayak terselubung ya, tersembunyi. Jadi kayak kita itu harus mengira, menebak seperti itu. Terus ada evaluasi atau apresiasi itu lebih kayak pendapat kita. Mungkin berdasarkan teks tersebut kita sebagai pembaca mungkin merasakan seperti apa, kesannya seperti apa. Terus kira-kira kita juga mampu menebak, katakanlah misal, yang dirasakan penulis dalam menulis teks ini seperti apa. Kita akan ke sini langsung ya. Nah, jadi ada yang namanya contoh soal TKA ya. Barangkali adik-adik sudah sempat buka di situ. Ada satu teks di mana biasanya dalam soal itu ada beberapa teks di mana dalam setiap teks itu ada beberapa opsi jawaban. Ada beberapa soal juga ya, misal dalam satu teks soal nomor 1 sampai 5, misal seperti itu. Nah, ketika kita eh, menangkap teks yang pertama, teks di sini untuk soal 1 dan 4. Ketika menghadapi teks, silahkan dibaca. Kalau bahasa Indonesia seharusnya lebih gampang kan, karena kita setidaknya tidak mikir 2 kali. Karena bahasanya sudah bahasa Indonesia, jadi kita tinggal menekankan pemahaman. Oh, ini teksnya tentang ini. Tapi kalau misalnya dalam bahasa Inggris kan kayak kita kerja double. Satu yang membaca, kedua masih mengartikan. Terus selanjutnya habis mengartikan kita harus mampu memahami isi ya. Nah, ketika ada teks silahkan untuk dibaca sampai selesai. Tapi sebenarnya ini juga tergantung dari teknik individu sih ya. Apakah mau baca soal dulu atau teks dulu? Kalau saran saya mending teks dulu aja. Habis itu balik ke soal. Kalau memang memungkinkan bisa buka lagi di teksnya. Nah, karena biasanya soalnya itu urut. Ketika soal nomor 1 itu biasanya paragraf awal. Biasanya loh ya, tapi juga nggak selalu. Nah, di situ silahkan dibaca. Mungkin adik-adik masih ingat atau mungkin pernah diajarkan guru kalian yang bahasa Indonesia itu tentang yang namanya teknik membaca. Teknik membaca itu kan ada beberapa kan. Ada teknik skimming, ada teknik scanning kan. Gimana kita mau membaca cepat atau seperti apa. Cuman kuncinya ketika mau mau baca, niat dulu deh ya. Karena orang kadang kalau udah baca ngantuk. Bener loh ya. Orang kalau udah baca, apalagi teks, teksnya mungkin kurang menarik, teksnya susah. Misal gini, yang jurusan IPS, apakah teksnya tentang sosial? Tidak selalu. Dan kebalikannya katakanlah, apakah misal yang jurusannya IPA, teksnya tentang alam? Tidak selalu. Ya, jadi namanya teksnya topiknya umum. Jadi paling enggak diniati dulu memang. Oh, memang rencananya mau ujian, mau buat tes ya. Jadi paling enggak ada niatan dulu lah. Nah, di situ silahkan dibaca. Misalnya dari awal sampai akhir. Terus temukan kata kunci. Setiap teks itu pasti ada yang namanya keywords atau kata kunci. Kata kunci itu biasanya selalu muncul biasanya kayak tahun, waktu, tanggal. Kata yang sering diulang-ulang dalam artian kata benda ya. Katakanlah misal di sini kalau kita tahu, oh di sini kata kuncinya apa yang biasanya menjadi poin. Oh misal lautan, ada pemanasan, oh ada asam, ada CO2, ada atmosfer. Terus ada apa lagi yang sekiranya, oh ada tentang plastik, berbahan plastik, ada teknologi. Berarti itu bisa kalian catat dulu, itu jadi kuncian. Terus ada laporan tahun sekian. Nah, ini bisa jadi kunci juga. Oh, ternyata bahasnya sampah plastik. Terus efeknya apa?
Oh, ternyata efeknya ini. Terus mengakibatkan apa? Jadi kayak kita itu kayak memiliki kemampuan kayak kita apa ya? Oh, ini habis ini akan ini ya. Karena beberapa teks bisa ditebak. Terus akhirnya efeknya apa? Katakanlah, oh mengakibatkan masyarakat sipil dalam artian tuh ya masyarakat kita, masyarakat atau setempat itu harus seperti apa. Terus di sini kuncinya juga ada ya, ide pokok itu kan selalu biasanya di awal atau enggak di akhir ya. Oh, terus solusinya apa? Oh, ternyata ada solusinya nih seperti ini. Tadi kan bahas plastik, efeknya. Terus di sini ada solusi. Oh, untuk daur ulang. Terus untuk apa lagi solusinya? Oh, tentang cara menggunakan plastik. Misalnya dengan apa? Terus dari pihak mana itu bisa membantu, misal. Oh, seperti ini katakanlah. Jadi di sini sebenarnya tanpa kita harus baca selesai, kita langsung tahu, oh ternyata ini tentang sampah plastik, efeknya ini, solusinya ini selesai. Nah, terus baru kita ke sini nomor soal satu, ada pilihan ganda. Ketika ada soal pilihan ganda, maka jawaban benar hanya satu. Nah, terus di sini ada subkompetensi di mana kita mengidentifikasi penggunaan kata serapan. Kata serapan itu kata yang berasal dari bahasa asing atau daerah di mana itu diserap ke bahasa Indonesia. Banyak sekali yang katakanlah diserap ya ke bahasa Indonesia dan itu sudah menjadi bagian kata dalam kamus besar KBBI. Misal kayak kata, misal kata bahasa Inggris television, ketika diserap bahasa Indonesia jadi televisi. Ketika kata organization, ketika diserap ke bahasa Indonesia jadi organisasi. Misal seperti itu ya. Biasanya kalau untuk kata serapan bahasa Indonesia yang belakangnya si itu kalau dari biasanya dari bahasa Inggris yang belakangnya ion. Biasanya ya. Beberapa seperti itu. Nah, tinggal kita katakanlah eh, menghubungkan kata ini pada paragraf ini kira-kira bermakna apa dengan makna yang sama dan sesuai konteks. Nah, di sini ada kata mobilisasi. Nah, terus kira-kira kita bisa lihat di kalimat sebelum atau sesudahnya. Nah, di sini kan dibutuhkan tindakan besar untuk berpindah. Biasanya kalau ada kata serapan atau sinonim, maka carilah kalimat sebelumnya atau sesudahnya karena itu biasanya relate nyambung gitu ya. Nah, terus di sini oh dibutuhkan untuk berpindah karena ternyata banyaknya sampah plastik seperti ini. Nah, misal seperti itu, maka ya kita tinggal sesuaikan aja dengan konteks. Oh, apakah bergerak? Karena pindah kan, pindah bergerak. Apakah melangkah cepat? Tidak. Apakah beradu? Apakah mengatur, apakah berpikir. Nah, mobilisasi itu kayak pergerakan, perpindahan di mana ada sebuah pergeseran. Nah, maka yang benar yang A. Kalau misal bingung, boleh nanti dicari sinonimnya pada KBBI atau kalian coba searching pada Google Translate. Google Translate kan kalau kalian mencari kata, misal itu biasanya sinonim atau kata yang mirip itu dia akan muncul biasanya di paling bawah. Terus, nah ada beberapa langkah nih ya dalam artian itu kita bisa menjawab kata yang terkait dengan kata serapan itu seperti apa. Paling enggak kita harus paham, oh ini bidang apa. Oh misal ini bidang apa. Nah kuncinya juga dalam pemahaman itu adalah kalian banyak baca dan banyak dengar. Misal ketika ada berita, nggak apa-apa. Apakah katakanlah baca berita itu boleh, sangat boleh malah seharusnya karena banyak yang mungkin istilah-istilah itu yang muncul dari berita boleh kok anak SMA itu ya kalian baca tidak hanya buku pelajaran saja enggak silahkan juga belajar memahami bacaan mendengarkan itu dari berbagai berita siapa tahu istilah-istilah itu juga muncul dari situ. Nah, ini kalian pernah mendengar kata mobilisasi. Oh, berarti kadang tanpa teks pun, kadang kita bisa, oh ini ya, oh kata mobilisasi itu kayak pindah ini ke sini. Nah, terkadang tanpa kita melihat teks, kadang kita sudah paham. Ya karena seringnya mungkin mendengar atau membaca gitu ya. Terus soal nomor dua, ada yang namanya menyimpulkan ide pokok, gagasan pendukung, terus apa saja yang ada di dalam teks ya. Nah, di sini gagasan utama, ide pokok itu pada dasarnya memang
sama ya, di mana gagasan utama itu biasanya muncul di beberapa bagian. Biasanya, seringnya itu kalau nggak di awal, di akhir. Seringnya ya. Cuman bisa juga dia muncul di tengah-tengah atau keseluruhan paragraf. Cuman biasanya itu munculnya kalau nggak di depan, kalau nggak di awal ya di akhir paragraf ya. Paragraf ya, bukan bacaan. Paragraf. Nah, mungkin pernah diajarkan juga ada yang namanya paragraf deduktif sama paragraf induktif ya. Kalau kalian disuruh ngarang, kalau dalam bahasa Indonesia kan biasanya ada pengajar apa ya, ada tugas atau pelajaran mengarang kan. Dimana kalau dalam mengarang sebuah cerita atau kita memahami bacaan atau teks itu biasanya diajarkan gimana kita membuat katakanlah paragraf secara deduktif di mana ide pokok itu selalu diletakkan di awal baru nanti kalimat setelahnya itu jadi kalimat pendukung atau penjelas atau sebaliknya atau kita diajarkan kita menjelaskan dulu kalimat atau kalimat-kalimat pendukung dulu baru di bawahnya itu baru kalimat utama yang tujuannya menyimpulkan. Nah, itu biasanya pasti diajarkan dalam bahasa Indonesia. Nah, terus kita tinggal misal gagasan utama pada paragraf pertama, maka langsung lari di paragraf ke satu. Berarti ini. Kita cari apakah dia di awal atau di akhir. Kan sebenarnya intinya kan ada ancaman kan. Ya kan? Ada ancaman tentang penggunaan plastik. Maka kita tinggal menjawab aja yang sesuai dengan. Nah, langsung muncul kata ancaman. Nah, jadi ternyata dia ada di akhir paragraf. Nah, jadi seperti itu. Terus paragraf kedua pun sama, lihat di awal atau akhir kalimat. Nah, itu bisa jadi gagasan utama juga ya. Jadi setiap soal bolehlah langsung lari ke teks, setiap soal lari ke teks dan sebagainya ya. Nah, jadi memang kuncinya tadi benar ya, balik ke soal baca. Nah, tapi ya penting baca dulu keseluruhan, boleh dibaca satu, dua, atau tiga kali kalau memungkinkan baru ke soal. Nah ya, jadi terus kita ke sini ya. Nah, soal nomor tiga, ada yang namanya MCMA, Multiple Choice with Multiple Answer ya. Jadi pilihan ganda dengan berbagai pilihan jawaban. Nah, di situ katakanlah mengapa ya lautan menghadapi ancaman pada 2050. Nah, ketika ada pilihan soal kayak gini, itu enak. Paling enggak itu kita ada kesempatan untuk benar ya. Misal kalau tadi di pilihan ganda kan jawabannya cuma satu nih. Ketika jawabannya A, kita jawab B kan otomatis salah. Ya, otomatis nggak dapat poin, nggak dapat skor. Maka kalau modelnya MCMA itu enak. Kalian bisa milih salah satu, bisa milih satu ya oleh, dua ya oleh, tiga ya boleh. Nah, maka di sini kita loncat lagi ke teks ya. Nah, di sini kan kuncinya 2050. Ya udah baca aja yang ada kata 2050. Oh, kata ini. Carilah dengan kalimat yang sama atau mungkin dengan kalimat yang berbeda tapi dengan makna yang sama. Nah, kalau di bacaan itu kuncinya di situ. Cari kalimat pola sama atau minim polanya berbeda atau dengan kata yang lain, tapi tujuannya pada dasarnya sama, gitu ya. Nah, misal di sini kalau kita lihat ya, nah kemungkinan sampah akan lebih banyak daripada ikan. Ikannya dikit ya, plastiknya makin banyak. Nah, kira-kira yang pas itu apa? Misal sampah plastik akan lebih banyak kan benar. Yang B, lautan akan mengalami pemanasan. Itu kan paragraf yang awal tadi. Terus di sini CO2 tadi juga paragraf pertama kan. Terus jumlah ikan yang terancam punah semakin banyak. Terus ini penggunaan plastik itu akan terus meningkat. Nah, mungkin jawabannya bisa A, E, atau mungkin juga yang D itu juga bisa. Jumlah ikan itu punah, plastiknya makin banyak gitu ya. Terus kita coba, nah biasanya ketika apa ya soal seperti ini ya paragraf misal ketika dalam soal itu dituliskan paragraf pertama, paragraf kedua langsung lari kepada paragraf yang dituju, jangan dibaca semua, itu akan menghabiskan waktu. Karena kalau bacaan itu nguras waktu sekali loh, ya. Jadi kalau misal misal poinnya di sini katakanlah.
Oh, kuncinya tahun, langsung lari ke tahun. Kuncinya tadi pada paragraf satu, lari langsung paragraf satu. Jadi itu akan lebih cepat. Jadi nggak usah setiap soal baca ulang semua, setiap soal dibaca ulang, ya itu akan menghabiskan waktu dan energi. Terus yang keempat, PGK kategori di mana kita diminta untuk mengkategorikan nih. Kira-kira itu benar apa salah? Jadi pernyataan itu benar apa salah? Misal ya, mengapa penulis menggunakan solusi tersebut tidak mudah? Nah, terkadang kita juga harus berpikir, solusi apa sih yang dimaksud? Nah, tadi kan teksnya tentang pengurangan apa ya, pengurangan sampah plastik kan dengan berbagai solusi dari berbagai pihak kan. Nah, maka paling enggak tanpa membaca teks pun, kadang kita bisa berpikir ya, misal, apakah tujuannya untuk menginformasikan kepada pembaca, apa ya, bahwa untuk memecahkan masalah tersebut itu menjadi tanggung jawab utama, misal seperti itu ya. Terus yang kedua, apakah ingin menunjukkan kepada pembaca bahwa memang masalah plastik itu masalah yang rumit ya. Jadi dalam pernyataan ini sebenarnya nggak ada dalam bacaan, cuman kita cari yang sekiranya dia kayak jadi konklusi. Oh, secara umum itu isinya kayak gini loh misal. Terus apakah tujuannya membuktikan kepada pembaca bahwa masalah ini rumit dan memang dalam artian itu memang bergantung pada perekonomian negara yang berkembang. Nah, jadi kita disuruh milih nih pernyataan ini sesuai dengan kondisi fakta yang ada dalam bacaan itu seperti apa. Nah, karena biasanya setiap teks itu pasti punya yang namanya tujuan. Teks ini, misal bacaan, mungkin kalian adik-adik pernah diajarkan berbagai jenis teks ya. Ada teks deskripsi, teks apa ya, teks report, teks explanation, eksposisi, teks diskusi, teks review, teks naratif. Nah, setiap teks itu kan dia punya sebenarnya tujuan ya, punya tujuan teksnya masing-masing. Kalau biasanya berita-berita itu biasanya tujuannya ya untuk ya menjelaskan, menginformasikan seperti itu. Nah, terus paling tidak, nah ini nih ya, eh, terkadang kalau kita di dalam bacaan, kita itu terkadang menemukan kosakata-kosakata yang susah ya. Silahkan mungkin adik-adik juga bisa sambil pelajari yang namanya PUEB atau dulunya EYD ya. Mungkin adik-adik ada yang masih punya atau punya buku EYD atau PUEB, nah itu bisa juga bahan belajar nih, karena ketika kita sudah ranahnya di mata pelajaran bahasa Indonesia, pasti yang namanya ejaan yang disempurnakan, kayak penggunaan diksi. Diksi itu kayak penggunaan kata. Terus apalagi ya, penggunaan tanda baca, huruf kapital, penggunaan kata serapan, dan istilah-istilah asing, istilah serapan itu biasanya ada di namanya PUEB, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Silahkan itu juga dipelajari. Dan saya pastikan itu akan berguna kok untuk kalian, bahkan ketika nanti kalian mungkin eh, kuliah ya, itu pasti akan kepake ya untuk nulis laporan dan sebagainya. Ya, terus kita ke sini nih ya. Soal nomor 5 sampai 7. Nah, kalau teksnya tadi teks ilmiah ya, teks ilmiah. Kalau sekarang adalah yang namanya teks cerpen alias teks fiksi. Nah, mungkin adik-adik ada yang suka ini nih kayak pelajaran sastra atau suka baca cerpen, baca story. Maksudnya story loh ya, bukan story WA, story status gitu ya, tapi kayak suka baca novel, cerpen, puisi, mungkin eh, dan yang lain. Nah, di situ eh, apa ya, pasti ada yang namanya kayak alur cerita. Ada yang namanya tokoh, ada yang namanya mungkin pernah diajarkan nggak sih kayak kalau dalam sastra ya, entah itu cerpen, novel, eh, story, cerita, dongeng, apapun itu pasti ada yang namanya setting. Setting itu latar. Misal, siapakah tokoh yang terlibat dalam cerita, tempatnya kira-kira di mana, waktunya kapan, di mana, apa ya, siapa saja yang terlibat selain tokoh utama dan sebagainya. Terus pesan moral. Nah, di situ ada sebuah cerita nih. Nah, di sini eh, mungkin juga bisa dibaca ya katakanlah. Di situ bahas, gurumu orang sini juga ya.
Tahu ini enggak sih? Nah, di sini kayak membahas kayak apa ya? Ibarat kata tuh ada istilah serapan ya, istilah asing, istilah daerah. Oh, biasanya yang dikurung ini menceritakan apa ya? Bukan menceritakan, kayak menjelaskan. Oh, istilah ini tuh artinya apa gitu loh. Nah, kadang beberapa cerpen kalau kalian ada yang suka baca karya-karya sastra, itu biasanya ada istilah asing di mana setiap istilah asing itu kalau nggak digaris miring ya dituliskan keterangan arti, biasanya seperti itu. Nah, misal di situ eh, kalian bisa baca dulu sampai selesai, misal katakanlah nanti tinggal jawab, misal katakanlah, oh di sini ternyata sebenarnya ada percakapan kan antara misal dua orang. Nah, di sini ada kayaknya ini kayak ada cerita daerah gitu ya, karena ada cerita apa ada istilah asing ya, istilah daerah ya. Misal, gurumu orang sini juga kan, misal. Tahu kan kalau di musim ini tuh ada seperti ini. Nah, nanti kalau kamu ketemu guru ya, nanti sampaikan kalau kamu itu lagi bantu bapakmu di sawah. Jadi gurumu tuh paham, kamu tuh nggak masuk sekolah kenapa. Nah, jadi kayak ada percakapan seperti itu. Nah, terus di sini kita disuruh menyimpulkan ide pokok gagasan. Nah, tokoh peristiwa, tokoh yang terlibat siapa? Terkadang nggak selalu tokoh dalam cerita itu namanya itu disebut loh secara lugas-lugas itu kayak jelas gitu. Tapi mungkin, nah cuma kamu saya, tapi terkadang cuma kamu saya. Kadang kita bisa paham loh, oh ini tuh tokohnya misal, oh siswa, oh ini anak desa, for example ya, misal gitu ya. Nah, terus latarnya di mana, misal konfliknya apa yang ada apa ya peristiwa atau permasalahan apa dalam teks, terus kayak pesan moralnya kayak apa. Nah, di sini kita disuruh milih nih benar apa salah sesuai dengan teks ya, sesuai dengan cerpen. Apakah memang benar ada kekecewaan dan kesedihan terhadap tokoh aku. Biasanya kalau dalam cerpen cerita itu biasanya nama tokoh tidak selalu di-spill. Di-spill itu kayak tidak selalu disebut ya. Cuman biasanya tokoh aku. Nah, terkadang itu biasanya penulis itu memang tidak selalu menceritakan dengan gamblang bahwa nama tokoh itu adalah si A, B, C misal. Tetapi biasanya tokoh aku itu maksudnya ya yang terlibat utama gitu ya dalam cerita. Apakah ada kekecewaan atau kesedihan terhadap tokoh A, misal ya terhadap sikap ayahnya yang menyuruhnya itu untuk kerja dan gak masuk sekolah. Oh ternyata benar. Pada musim ini tuh disuruh kerja di sawah. Terus temannya bilang, lapor deh ke gurumu kalau kamu itu nggak masuk karena ini, maksudnya gitu ya. Jadi eh, dengan apa ya pola kalimat yang berbeda tapi dengan makna yang sama kan cuma dia pola kalimat kan yang berbeda terus yang kedua apakah benar tokoh ini itu memang marah sama ayahnya karena melarang pergi ke sekolah misal seperti itu. Terus yang C, apakah memang benar tokoh A itu memang merasa tertekan dengan oh keluarganya itu harus nyuruh ini, kamu itu lu nggak boleh masuk, kamu itu harus kerja, misal seperti itu. Nah kembali ke teks ya. Jadi baca dulu sampai selesai baru nanti kayak kita menyimpulkan sendiri. Ini nggak sesuai deh dengan cerita tadi, misal. Jadi baca teks minimal 2 kali, 1, 2, 3 boleh ya, atau setidaknya seperlunya ya gitu. Terus tadi pahami tentang kayak apa ya, ibarat kata tokoh, tokohnya siapa yang terlibat, tempatnya kira-kira di mana. Tadi seperti yang tadi saya bilang, konflik yang terjadi apa, siapa dengan siapa. Kira-kira apa yang bisa kita dapatkan gitu ya dari bacaan tersebut. Nah, terus soal nomor 6 di sini kita disuruh memprediksi bagian akhir dalam sebuah cerita. Nah, di sini enak nih ya, pilihan jawaban bisa lebih dari satu. Nah, jadi apa yang akan terjadi jika tokoh itu tidak datang ke rumah ini? Kita bisa, nah, kita bisa cari kuncinya di kalimat sebelum atau sesudahnya. Nah, terkadang kalau modelnya cerita, kita memang harus pinter-pinter kayak oh, maksudnya tuh ini, bahasanya ini gitu ya. Jadi karena ini kan teks sastra ya. Kalau teks sastra itu kan biasanya satu, bahasanya informal, bahasanya puitis. Informal tuh kayak nggak resmi ya. Jadi kayak kita ibarat kata masih harus menyimpulkan.
Nah, kita tinggal cari aja kira-kira kata apa ya, kalimat sebelum atau sesudah gitu ya. Nah, apakah A misal menasehati tokoh, misal karena apakah si ini akan menasehati ayah dari tokoh? Apakah tokoh aku kayak kehilangan kesempatan belajar benar ya karena disuruh bekerja? Apakah ayah itu tetap melarang belajar tapi kalau lomba boleh? Misal yang D itu permasalahan antara si tokoh aku dan ayah itu berlarut karena nggak selesai-selesai. Si A pengen ini, ayahnya pengen ini misal. Apakah tokoh A itu nggak bisa fokus? Nah, seperti itu ya. Nah, kalau tidak bisa fokus belajar, berarti kan sebenarnya dia bisa belajar, cuman nggak fokus kan? Beda cerita kalau misal dia tidak boleh belajar. Nah, itu mungkin berbeda. Nah, terus kita ke sini ya. Soal nomor 7, pilihan ganda. Maka opsi jawabannya satu. Di sini kita harus menilai. Relevansi itu kayak apa ya? Relevansi itu keterkaitan antara peristiwa dengan kehidupan sehari-hari. Ini sama halnya kayak yang namanya ini nih, eh, pesan moral dari apa yang sudah terjadi pada teks. Kira-kira bisa nggak kita kaitkan dengan kehidupan kita dalam sehari-hari? Nah, biasanya kalau seperti ini, tidak selalu kita bisa, tidak selalu ada di teks, tapi kayak kita menyimpulkan. Kayak kita, oh dari teks ini tuh kayak berarti saya merasa bahwa seperti ini. Nah, apakah, nah di sini ternyata masih ditemukan orang tua yang tidak memperdulikan pendidikan anaknya. Jadi, intinya disuruh bantu kerja. Yang B, terbenturnya cita anak-anak karena tradisi. Misal, apakah seperti itu? Apakah asumsi bekerja itu lebih bermanfaat daripada sekolah? Apakah kebiasaan anak-anak itu di musim tertentu itu memang sudah jadi tradisi? Nah, terus apakah orang tua itu mengarahkan anak untuk rajin bekerja di sawah? Nah, misal seperti itu kan. Nah, jadi paling enggak kita cari yang secara general, secara umum gitu loh ya. Nah, kalau di sini, kalau yang B, C sama D, dia kan kuncinya di tradisi. Kemungkinan nggak bisa jadi jawaban. Karena biasanya jawaban itu selalu dicari sesuatu yang dia berbeda biasanya. Tidak mungkin sebuah kata itu diulang di beberapa opsi jawaban. Sebenarnya prinsipnya ini juga pengaruh ke bahasa Indonesia dan bahasa Inggris ya. Kalau soal bacaan. Nah, terus soal berikutnya nomor 8 dan 10. Dan ini ternyata ada teks ilmiah. Ini kayak teks alam ya tentang zat berwarna. Ini kalau nggak kimia fisika ya. Nah, ada zat namanya ini rodamin B misal. Ada dua teks ya di sini ya. Kalau misal ada yang pernah eh, membaca ya teks ini. Ini tentang zat berwarna sintetis buatan pabrik di mana ternyata tersedia di pasar nih untuk industri tekstil ya. Jadi untuk pakaian seperti itu. Di mana saat ini tuh sering digunakan apa ya? Menjadi bahan pewarna makanan dan kosmetik. Padahal kan nggak boleh. Ini untuk tekstil, bukan untuk makanan. Kan kalau biasanya makanan sama kosmetik itu kan biasanya kayak jadi satu ya. Kayak di bidang BPOM. BPOM itu kan dia ngurus makanan sama kosmetik ya. Karena biasanya itu relate. Karena sesuatu yang kita konsumsi dalam diri kita. Ya, pada anggota badan, anggota tubuh itu kan memang tidak boleh ada zat-zat yang ibarat kata itu eh beracun gitu ya atau yang nggak boleh. Terus di sini ternyata kok banyak unsur ini pada makanan-makanan tertentu. Terus ternyata ditemukan kepada apa ya ditemukan pada jenis makanan ini nih yang biasa kita konsumsi sehari-hari. Kan biasanya zat ini tuh menimbulkan apa ya? Efek yang menarik. Terus kadang orang jadi tertarik untuk beli, untuk makan, untuk coba dan sebagaimana. Terus di sini ada efek nih, zat ini menyebabkan gangguan apa? Dampaknya akan seperti apa? Oh, ternyata dampak panjang. Nah, terus teks kedua kita juga bisa baca lagi nih ya. Biasanya teks kedua itu lanjutan. Kalau nggak mungkin teks yang setidaknya dia masih dalam konteks yang sama. Oh, ternyata bentuknya seperti ini nih. Warnanya ini. Terus golongannya ini digunakan seharusnya pada ini harusnya. Terus nama lain, nama ilmiahnya ternyata ini, nama unsur kimianya ini.
Terus ini juga masih sama, mengandung dampak atau efek. Kalau ini tertelan pada makanan misal ya, atau misal pada kosmetik ya tidak sengaja ini katakanlah ibaratnya misal eh, ibarat kata itu ya mungkin bisa tertelan dalam artian ya atau terminum. Nah itu mengakibatkan apa? Oh gangguan-gangguan apa? Nah kalau kita bisa simpulkan ya tanpa kita melihat soal dari teks 1 dan 2 kan dia sebenarnya intinya sama. Tujuannya apa? Zat ini mengandung ini, kalau dikonsumsi dampaknya ini. Kan gitu. Cuma dia dengan bahasa yang berbeda, dengan informasi-informasi yang berbeda. Kan gitu kan intinya. Baru kita bisa ke soal nih. Menyimpulkan ide pokok. Tujuan yang penulis menulis teks satu itu apa? Setiap teks, setiap bacaan pasti ada yang namanya tujuan. Apakah menginformasikan jenis dan rasa makanan? Kan ini nggak bahas itu. Apakah dampak rodamin pada industri? Kan sebenarnya dampaknya tadi kan bukan ke industri, lebih ke makanan kosmetik kan. Apakah tujuannya adalah menghimbau masyarakat agar tidak menggunakan barang-barang? Kan tidak. Tujuannya kan nggak untuk mempengaruhi, jangan konsumsi. Dia cuma menyatakan dampaknya ini loh. Terus yang D, menginformasikan dampak pada tubuh kayak tadi. Yang terakhir menjelaskan gejala. Kan tadi nggak menjelaskan gejala. Misal efeknya pusing, efeknya jadi rabun. Kan nggak seperti itu kan. Maka paling enggak intinya adalah tadi. Oh dampak-dampak. Zat ini berbahaya. Nah, misal seperti itu. Terus kita ke 9. Menjelaskan hubungan antar kalimat. Nah, ini biasanya kayak sesuatu yang saling menyambung, ya, saling menyambung. Misal gini, pernyataan yang tepat sesuai dengan isi kedua teks. Kan sebenarnya teks 1 dan teks kedua kan dia punya kemiripan ya. Punya kemiripan dalam artian apa ya? Isi teks hampir mirip, cuma ada beberapa informasi yang dia berbeda. Apakah A misal, rodami sering digunakan pada pewarna makanan. Apakah B intinya kan tadi sama-sama menjelaskan tentang dampak efek negatif kan. Nah, seperti itu. Tapi kan kayak tadi itu kayak ada kontra. Sebenarnya itu digunakan ini. Tapi ketika digunakan pada hal-hal tertentu, bagian tertentu itu akan berdampak. Kan sebenarnya itu kan kayak dia tuh isi teksnya kan tidak selalu dampak ya, tapi lebih penggunaan tuh seharusnya di sini. Biasanya digunakan di sini, tapi ternyata ada yang menggunakan di ini misal seperti itu. Terus yang C, berdampak buruk sih bagi kesehatan, tapi mudah ditemukan pada makanan. Yang D, mengandung ini. Kalau kita baca, yang serbuk kristal kan bagian kedua kan. Nah, terus ini. Terus yang terakhir berdampak bagi kesehatan. Meskipun dampak itu baru muncul, itu kan ada di salah satu teks kan. Jadi paling enggak teks yang merangkum seluruh seluruhnya gitu ya katakanlah berarti kalimat yang sekiranya merangkum nih isi dari teks 1 sama teks 2. Oke, terus kita ke soal nomor 10 ya. Sebenarnya tuh ada banyak sekali nih contoh-contoh bagaimana cara mengerjakan gitu ya. Oke, nanti filenya saya share saja ya. Nah, terus soal nomor 10 di mana di sini kita bisa memilih jawaban lebih dari satu. Mengapa sih kedua teks tersebut menyebutkan dampak kesehatan yang timbul dari konsumsi pangan? Berarti dari makanan saja. Ya kan? Berarti kira-kira dampaknya ketika itu masuk dalam makanan seperti apa? Intinya kan itu. Apakah mendorong masyarakat untuk menghindari berbagai keperluan? Kan tidak. Sebenarnya digunakan untuk ini, tapi nggak boleh untuk ini. Bukan berarti bahwa sama sekali nggak boleh pakai ini kan? Nah, terus yang B, intinya kan meningkatkan kesadaran. Ketika dalam teks ini menjelaskan, oh ini loh dampaknya ini. Berarti kan secara nggak langsung, oh meningkatkan kesadaran bahwa ini loh bahaya gitu loh. Yang C menunjukkan bahwa ini aman di bidang industri. Tetapi kan ini kita mikir dampak, bukan ke penggunaan ya. Terus yang terakhir DE itu intinya dampak ketika ini dikonsumsi dalam jangka panjang akan berbahaya. Terus intinya kan memperingatkan juga
ya, meningkatkan kesadaran kan berarti kayak memperingatkan intinya hindari ya kalau makanannya itu mungkin terlalu merah, terlalu hijau, misal terlalu oranye, hati-hati barangkali mengandung zat-zat yang nggak bagus. Nah, jadi kayak apa ya unsurnya itu tersirat gitu loh kayak kita harus merangkum sendiri. Terus, nah untuk soal nomor 11 ya, untuk soal nomor 11 intinya, nah ini nih, dampak ekonomi digital terhadap pertumbuhan UKM. Nah, di sini ada beberapa paragraf, silahkan nanti dibaca sampai selesai. Ya, kalau misal dirasa, oh teksnya kecil sekali, silahkan bisa buka di bagian TKA ya. Nah, di sini eh dijelaskan nih ya, kita misal ya lihat ide pokoknya dulu ya atau gagasan utama. Ekonomi digital membawa perubahan besar dalam aspek bisnis. Nah, ini adalah gagasan utama di depan sendiri. Terutama bagi UKM. Dengan adanya ini ada peluang nih. Peluangnya seperti apa? Oh, seperti ini. Terus perubahannya apa? Kemudian akses e-commerce. Oh, kita bisa belanja online. Terus apalagi pembayaran digital. Nah, jadi ini enak nih. Ini tuh ternyata semua ada di paragraf pertama nih tuh. Oh, pembayaran digital kan jadi kalau mau transaksi gampang nih ya. Misal ya nggak perlu cash, misal. Terus tetapi ada kontranya. Ketika di sini ada manfaatnya, tapi ada tantangannya. Jadi paragraf yang terakhir itu tujuannya itu kayak membuat kontra. Apa sih? Misal keamanan data. Oh, karena bisnis digital kan kaitan sama digital ya. Mungkin takutnya dihack, takutnya seperti apa, peretasan data seller, data konsumen. Nah, seperti itu ya. Jadi paling enggak, terus di sini ada harapan nih, dengan adanya peluang dan tantangan paling enggak solusinya seperti apa kan gitu. Terus di sini kalau kita lihat pemahaman tekstual, di sini kita disuruh memilih bagan alur apa ya namanya diagram flowchart apa ya diagram ya ibarat kata yang sekiranya merangkum dari seluruh teks. Kalau bagian tengah, kalau diagram bagian tengah itu mesti topik. Entah kalau nggak topik ya gagasan utama. Tadi kan kita, oh dampak ini terhadap ini kan. Berarti kemungkinan. Nah, apakah tentang ekonomi digital benar? Tadi kan bahas dampak benar, tantangan. Manfaatnya apa? Manfaat itu kayak peluang, dia sinonim. Terus kira-kira peluangnya gini, tapi paling nggak kita ya harus ada solusi nih. Nah, terus apakah di sini membahas peluang UMKM? Dukungan pemerintah, ekspor, pariwisata kan nggak bahas, berarti nggak. Yang C, ekonomi berbasis TI. Apakah benar ada e-commerce atau marketplace? Dia sinonim kan? Oh benar. Apakah non tunai? Apakah terkait dengan perilaku konsumen, jangkauan, atau pertumbuhan UKM? Kan kita nggak bahas UKM jadi makin banyak kan nggak. Kita cuma bahas manfaat kan, lebih ke implementasi. Terus di sini UKM tradisional, kita kan nggak bahas UKM tradisional, just UKM secara umum. Terus yang E, apakah inovasi pembaruan? Biasanya kalau inovasi itu kaitan sama teknologi. Kan di sini tidak semua teknologi kan tadi. E-commerce benar, literasi keuangan tadi benar. Apakah sertifikasi halal kan tadi nggak bahas juga kan? Berarti yang benar yang A. Jadi kayak kita merangkum tapi dalam bentuk diagram, ya, tabel, gambar gitu. Terus kita ke sini ya, soal nomor 12 menjelaskan hubungan antar kalimat gitu ya. Nah, ya, misal di sini polanya benar atau salah? Maksudnya pernyataan yang benar atau pernyataan yang salah, misal di situ. Apakah paragraf satu menggunakan pola sebab akibat? Sebab akibat itu kayak gini loh. Ada yang namanya kata hubungan. Kalau misal kalian pernah diajarkan ada yang namanya kata hubung sebab akibat. Ketika ada sebab pasti ada akibat, ya. Sebab akibat tuh kayak gini loh. eh Misal gini-gini. Saya kasih untuk oh ini loh, sebab akibat itu misal karena, sehingga. Karena ini misal. Karena hujan maka menyebabkan banjir. Ini misal ya. Nah, karena munculnya ibarat kata teknologi digital maka UMKM berkembang. Nah, jadi itu kayak sebab akibat itu ada sebabnya apa, akibatnya apa, efeknya apa. Misal gitu ya. Nah,
Terus kita disuruh milih nih, kira-kira ini benar apa enggak. Nah, paragraf pertama benar enggak menggunakan sebab akibat. Ada sebab dan akibat menjelaskan teknologi ini menyebabkan perubahan. Oh, ternyata benar kan. Terus paragraf kedua benar enggak? Ada namanya pola proses ya, kayak proses ibadah atau ada proses tuh kayak ada eh, kayak proses implementasi. Yo, katakanlah teknologi itu implementasinya kayak gini loh, prosesnya kayak gini kan di sini nggak menjelaskan kan langkah-langkah. Apakah misal bagaimana UKM memanfaatkan e-commerce itu seperti apa? Kita bisa cek juga tadi di sini ya. Misal seperti apa? Oh, ternyata bisa menjual produk, menjaga konsumen. Nah, apakah ada proses-proses? Nah, terus yang ketiga, apakah ada pola klasifikasi? Klasifikasi itu kayak modelnya pengkategorian. Misal pembayaran UKM itu satu, dia lewat sistem e-wallet itu apa ya? Dompet digital. Yang satu dia pakai ibarat kata mobile banking. Yang ini pakai misal QRIS, misal pakai KRIS, misal seperti itu loh ya. Kan di situ juga nggak bahas ya, dia cuma bahas secara umum. Nah, terus kita ke 13 ya. Oke ya, soal kita sampai 20 ya. Nah, terus di sini, setuju nggak setuju? Nah, dari teks tersebut misal, nah kan teks tersebut itu menarik ya. Jadi ibarat kata, oh kita ada rencana nih untuk mengembangkan bisnis. Iya ya, bahasanya mudah dimengerti, istilah ekonominya itu gampang. Terus yang Sena bilang, iya sependapat sih, tapi akan lebih baik ya kalau nah terus ada pertumbuhan UMKM dalam beberapa waktu terkait. Jadi kita itu ada bayangan gitu loh. Nah, itu berdasarkan kayak percakapan tersebut yang masih relate dengan teks misal. Itu kira-kira dia setuju apa enggak. Nah, Sena menyoroti bahwa teks itu harus mudah dipahami. Misal seperti apa. Terus yang B, apakah memang si Sena itu mempertimbangkan kelengkapan dan bukti info? Oh, ternyata benar. Paling enggak itu ada grafik, ada data, ada angka maksudnya. Terus yang C, Sena inisiatif untuk memperbaiki isi kan dia nggak ada niatan untuk ngedit teks kan. Jadi kita disuruh milih misal. Terus kita ke soal 14 ya. Nah, terus di sini ada cerita juga. Ada orang yang menceritakan recount text kayak diary ya. Intinya hampir 25 tahun yang lalu dia menceritakan nih. Keluarga aku itu harus pindah karena ayah itu pindah kerja. Sehingga katakanlah keluarganya itu juga harus pindah. Jadi kayak dia cerita. Terus dia kayak flashback gitu loh. Aduh, misal flashback katakanlah. Ya, misal karena ayah harus misal pindah kerja kita harus pindah ya jadi kayak dia itu kayak mengingat apa yang memori peristiwa yang dulu saat itu tuh seperti ini terus habis itu jadi kayak dia menceritakan ulang gitu ya cerita kejadian dulu yang saat ini itu sudah tidak terjadi lagi gitu loh karena dia pindah misal seperti itu ya. Nah, di situ kita disuruh mengidentifikasi kata serapan nih. Hampir 25 tahun yang lalu. Kami berpisah karena keluarga saya harus boyongan ke tempat kerja ayah. Nah, di sini kita bisa baca ceritanya dulu, baru nanti kita, oh kira-kira boyongan itu apa? Oh, ternyata apakah peristiwa pindahan dari instansi kan enggak. Dia kan pindah tempat tinggal juga kan berarti bukan cuma instansi pindah ke instansi A ke B kan enggak ya mungkin dia pindah kota dan sebagainya peristiwa pindah rumah dari kampung ke halaman yang jauh nah mungkin ini bukan karena pekerjaan mungkin karena memang pindah yang C pindah rumah seluruh anggota keluarga boyongan itu kayak pergi tapi kayak bawa barang-barang meskipun A B terus D sama E itu benar sebenarnya. Kan benar kan intinya pindahan. Pindah rumah kan. Cuman kalau boyongan itu ada sesuatu yang dibawa biasanya. Kalau boyongan itu nggak cuma orang ke orang, tetapi barang-barang semua itu ikut dibawa. Itu namanya boyongan. Mungkin bisa dicek di KBBI itu apa ya. Nah, itu istilah Jawa. Diboyong itu dibawa pergi ya, gitu. Dibawa pindah maksudnya. Terus di sini ada kategori tepat atau nggak tepat nih ya. Misal, memprediksi lanjutan atau akhir cerita. Peristiwa apa yang mungkin terjadi jika sahabatnya. Misal kalau dia tidak seperti apa misal. Nah, di situ kita baca ulang nih. Oh, ini bahas tentang mencari jangkrik. Nah, maka ya kita tinggal di sini kan. Nah, ternyata pas lagi main, katakanlah mencari jangkrik, itu ada peristiwa pada saat itu. Nah,
Berarti tinggal dibaca ulang sama disesuaikan aja kira-kira. Apakah sahabat toko saya itu masih punya seragam pramuka? Apakah punggungnya itu tidak akan kena luka bakar? Apakah sahabat toko saya akan mencari jangkrik tanpa perlu berlari? Nah, di situ boleh dicari yang tadi ya, yang dua paragraf terakhir tadi, tinggal disesuaikan. Terus untuk soal nomor 16 ya, di sini menilai ketepatan bagian teks ya. Nah, pilihan jawabannya ada beberapa nih. Kalimat mana saja yang paling nggak membutuhkan karakter si sahabatnya tokoh saya. Misal dari cerita, terkadang kita bisa loh menyimpulkan, oh dari apa yang diceritakan. Oh mungkin dari kebaikannya menolong, ya, dari sikapnya yang berani. Terkadang tanpa harus dalam teks itu ceritakan bahwa oh sahabatku itu adalah orang yang berani. Sahabatku adalah orang yang seperti ini. Itu terkadang kita bisa menyimpulkan. Mungkin dulu pernah pernah diajarkan yang namanya ini nih, sudut pandang. Ya, ada yang namanya sudut pandang tokoh A, tokoh B. Kan ketika kita menilai karakter, itu kan bisa dari beberapa sudut pandang. Sudut pandang tokoh pertama itu ketika saya menyebutkan, alias langsung ya. Oh, saya menyebutkan bahwa sahabat saya itu tokoh yang berani, yang tidak takut, yang tidak takut gelap. Ini misal. Tapi ketika ada yang namanya penggambaran karakter secara tidak langsung, itu modelnya kayak ini nih, eksplisit. Jadi kayak kita harus nebak sendiri gitu loh. Nah, di situ. Maka ada pilihan jawaban nih. Sahabat saya itu tanggap. Ternyata dia berani nih sambil lari-lari. Ternyata punya rasa tanggung jawab karena tadi nolong. Nah, ya seperti itu. Ya, jadi itu lebih ke karakter sih. Ya, bukan ke peristiwa kan kalau yang A kan di sini ingin ikut tapi keberatan. Berarti kan orangnya sebenarnya nggak mau. Yang B malah bahas dia tidak punya banyak pakaian, malah bahas itu kan bukan karakter kan. Nah, terus kita ke 17 ya. Kita ada 3-4 soal lagi ya. Nah, terus yang 17 di sini, oke, di sini ada satu teks untuk 17 sampai soal 20 ya. Nah, kata yang sering diulang-ulang itu bisa jadi topik ya, kunci ya. Misal katakanlah di sini kalau kita lihat ini nih, perubahan iklim, solusinya apa? Tentang teknologi. Perubahan iklim dipicu oleh ini, memicu apa lagi? Terus langkah yang harus kita lakukan apa? Terus pentingnya teknologi hijau itu seperti apa ya di paragraf ketiga. Terus paragraf keempat itu paling enggak tantangannya itu seperti apa. Terus langkah preventif apa yang bisa kita lakukan kan gitu ya. Nah, terus yang ini tepat apa tidak tepat. Yang A misal. Deforestasi pada paragraf kedua itu pas enggak? Maka langsung fokus ke paragraf kedua ini. Nah, ini bisa cari di apa ya eh, kamus misal. Terus menginvestigasi, benar nggak kata menginvestigasi pada paragraf ketiga? Misal di sini. Nah, ya, teknologi untuk menginvestigasi banjir katanya pas nggak? Mengidentifikasi pas nggak? Kata identifikasi sesuai konteks nggak dengan situasi kayak banjir? Apakah mengidentifikasi yang pas? Nah, jadi kayak penggunaan diksi itu penting sih. Diksi itu kayak pilihan kata yang pas dengan konteks. Kan kata itu banyak, sinonim banyak, cuman nggak selalu loh bisa sesuai dengan konteks dalam teks ya. Nah, di situ. Terus kata polusi misal. Polusi itu apa sih paragraf keempat misal. Oh, polusi itu kayak sesuatu yang terkait dengan misal polusi udara, biasanya polusi itu kan biasanya sesuatu yang negatif ya, misal. Nah, kira tepat nggak misal penggunaan itu. Nah, terus kita ke sini ya, soal 18 ya. Terus nah di sini hubungan makna antar kalimat 2 dan 3 pada paragraf kedua. Maka langsung lari ke paragraf kedua. Ya, di sini. Paragraf kedua. Ini kira-kira pas nggak misal ini ya. Oke, ini kira-kira eh, pas nggak misalnya. Misal. Terus program iklim ini dipicu ini, memicu apa lagi, langkah tegasnya apa. Nah, kira-kira benar nggak itu adalah eh, paragraf yang terkait dengan hubungan maknanya seperti apa. Apakah akibat sebab? Jarang. Ya bisa sih kalimat itu akibat sebab, tapi biasanya sebab akibat. Terus apakah penegasan kalau hubungan makna itu kayak kembali ke tadi saya sudah
share tabel tadi, hubungan sebab akibat, perbandingan dan sebagaimana. Ya, oh ini kan ada sebab akibatnya apa? Apakah penegasan, apakah perbandingan, membandingkan unsur A dan B kan enggak? Apakah penyimpulan kan enggak ya gitu. Terus kita ke 19 dan terus selesai. Kita ke 19. Nah, memprediksi apa ya? Akhir cerita itu akan seperti apa ya? Kalimat yang tepat untuk mengakhiri uraian paragraf keempat. Jadi kita disuruh berpikir sendiri. Kira-kira ending ya, ending dari ini tuh apa? Kan ini masih tanggung nih, ada teks yang dia itu tanggung. Jadi kayak akhir cerita kita disuruh milih. Kalau dalam cerita kayak misal kalian suka nonton sinetron atau film, endingnya nanggung. Iki bahagia ora, iki dadi ora. Tapi nanti akan muncul sequel kedua kan gitu ya. Dalam teks itu banyak. Jadi kayak nanggung gitu ya. Terus kita disuruh memilih apakah teknologi ini kan bukan konklusi ya atau kesimpulan kan karena ada. Nah, terus di sini paling enggak kan tadi bahas teknologi hijau. Berarti kayak kira-kira yang pas itu apa? Di sini kan tadi membahas ini kan teknologi hijau seperti apa lah. Mungkin kita bisa menuliskan atau mendukung hal yang sama tentang tadi teknologi hijau. Nah, ini kan teknologi hijau. Kenapa enggak juga menyimpulkan dengan teknologi hijau juga gitu ya. Terus yang terakhir nih ya 20. Nah, fakta-fakta yang mendukung simpulan bahwa teknologi hijau berperan dalam perubahan iklim. Nah, ini otomatis harus dibaca. Nah, jadi kadang kita bisa memilih jawaban lebih dari satu. Oh, ternyata merupakan inovasi. Teknologi hijau itu contohnya ini. Dengan teknologi kita bisa mengurangi dampak negatif gitu. Jadi seperti itu sih. Oke, seperti itu sudah selesai untuk 20 soal. Untuk waktu saya kembalikan ke moderator. Silahkan. Terima kasih kepada Ibu Tiara atas pemaparan dan penjelasannya. Sangat menarik dan informatif sekali ya. Untuk selanjutnya, kita masuk ke sesi yang paling seru nih teman-teman, yaitu mini quest interaktif yang akan ada beberapa model PKA yang dapat teman-teman jawab melalui Google Form yang sudah dibagikan oleh panitia di kolom chat. Untuk teknis pengerjaan kuis akan dijelaskan oleh Kak Yoram. Waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, keren-keren ya. Eh, keras banget ya. Bentar. Bagikan dulu buat linknya. Izin share screen ya, teman-teman. Oke, udah kelihatan. Seperti kemarin, tesnya masih sama. Jadi, emang buat tes mini tes di kita usahakan sama teknisnya secara teknis ya. Cara pengerjaan sama persis kayak yang ada di TKA asli. Di halaman pertama kalian bakal masukin nomor peserta kalian dan password. Passwordnya untuk hari ini TKA strip AAS. Setelah itu diklik berikutnya kalian bakal mengisi nama peserta yang harus huruf besar. Misalkan ada huruf kecil satu aja, ini akan terjadi kesalahan atau di warna merah. Itu artinya salah, harus semuanya huruf besar. Kalau ada yang tanda petik gini juga nggak bisa. Jadi bisanya hanya huruf besar dan spasi. Setelah itu tanggal lahir, tinggal dipilih aja nanti dinaikkan. Kalau mau ganti tahun tinggal diklik sini, terus ganti tahun. Naik sampai tahun lahir kalian. Token untuk hari ini ada AAS BI 20. Bisa dicatat di kertas atau di HP. Token hari ini AAS BI 20. Nanti waktu kalian TKA, token masing-masing peserta akan beda. Jadi tiap-tiap orang yang buka komputer atau tiap-tiap peserta sesuai device-nya masing-masing akan memiliki token yang berbeda-beda buat masuk ke soal TKA. Untuk mata pelajaran hari ini yaitu bahasa Indonesia, jumlah soalnya ada 20.
butir soal berbasis teks campuran. Masuknya teks campuran adalah ada yang satu teks untuk beberapa soal, kayak yang Mistira jelaskan tadi. Juga ada yang satu teks untuk satu soal. Contohnya puisi, kata ganti, gitu-gitu kan biasanya satu teks satu soal. Tapi untuk narasi di kita terbatas di 5 kalimat untuk satu teksnya, jadi lumayan pendek ya teman-teman. Contohnya ini hanya 2 sampai 3 kalimat, paling panjang nanti ada 5 kalimat. Jadi semoga kalian bisa mengerjakannya dengan lebih baik dan lebih cepat. Jadi nggak bosen nih ya soalnya. Totalnya ada 11 sampai 12 teks nanti. Soalnya cuma 20, waktunya berarti kalau 45 menit nanti sampai jam setengah 7. Pas. Bener nggak? 15. Oh nggak ding, jam 6 pas, sorry. Nanti dikasih waktu jeda 15 menit jadi sampai jam 6, 18, sorry, 18.15. Itu aja, stop share screen. Mana? Oh ini ding, bener ding. Stop share screen. Oke, sebelumnya tadi lupa ya Miss ya, di depan kita belum selfie bareng. Ya, kita selfie bareng dulu buat teman-teman bisa di on cam kan sebentar sebelum nanti ditutup sama MC dan Mistira. Kita mau foto sebentar dulu. Mumpung semuanya bisa masuk satu layar nih, wis. Bisa dibantu on cam teman-teman. Oke, satu. Kita bakal foto ya. 1, 2, 3. Oke, waktu saya kembalikan ke MC. Oke, tak terasa kita sudah berada di penghujung acara. Sebelum kita akhiri, izinkan saya menyampaikan beberapa hal penting. Yang pertama, terima kasih kepada Ibu Tiara Nurfitria atas ilmu dan waktunya. Terima kasih juga kepada seluruh peserta yang sudah aktif dan antusias mengikuti kegiatan ini. Semoga kegiatan hari ini memberikan manfaat dan menambah semangat teman-teman dalam mempersiapkan TKA Bahasa Indonesia. Akhir kata, saya selaku MC dan seluruh panitia mohon maaf apabila ada kekurangan. Selama acara berlangsung, mari kita tutup dengan ucapan Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas.